Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara selaku moderator kelompok 10 yang beranggotakan Ainun Putri Andini, Mutiara, Janah Nurfadilah, dan Bahyuti, yang akan mempresentasikan materi tentang ilmu pengetahuan teknologi dan nilai. Pemateri pertama yaitu oleh Janah. Silakan untuk Janah mempresentasikan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janah Nurfadilah, pembaca pemateri pertama tentang pembahasan, yaitu seiring berjalannya waktu iptek menjadi bagian penting dalam kemajuan dunia yang menyertakan interaksi dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, iptek semakin berkembang pesat dan berdampak besar dalam banyak hal. Iptek menurut para ahli, yang pertama itu Poer Bawajah Harahap, kedua Naisbitt, ketiga Miyarso. Dampak positif iptek yaitu yang pertama menunjang kegiatan produksi, yang kedua memudahkan komunikasi antara manusia, yang ketiga memudahkan proses pembelajaran. Dampak negatif iptek, yang pertama itu carding, yang kedua ketergantungan dan membuat malas, yang ketiga itu mengandung banyak unsur kekerasan. Ada lagi nih, pelaksanaan dan mengembangkan iptek di Indonesia. Dampak negatif iptek bagi masyarakat, konsep pembangunan iptek menurut Islam, kontribusi iptek bagi dakwah Islam, iptek menurut Islam, kontribusi iptek bagi dakwah Islam. Menurut iptek menurut para ahli, yang pertama itu Poer Bawajah Harahap. Menurut Poer Bawajah Harahap, iptek adalah ilmu pengetahuan tentang teknik yang dapat membantu manusia terpacu untuk mengetahui suluk-buluk bidang industri. Maka dari itu, hasil iptek lebih sering diterkaitkan dengan kegiatan pabrik atau industri, dan berkat adanya iptek, manusia dapat mengerjakan beragam pekerjaan dengan lebih praktis. Nah, yang kedua, Naisbitt. Menurut Naisbitt, iptek adalah benda atau peralatan yang memiliki wujud perbedaan dengan manusia. Selain memiliki wujud yang berbeda dengan manusia, iptek itu berfungsi sebagai pembantu pekerjaan manusia. Seperti contohnya nih, penemuan sapu berbentuk robot sehingga memudahkan manusia untuk tidak menyapu secara manual. Dan yang ketiga, Miyarso. Menurut Miyarso, iptek adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk dapat menghasilkan suatu hal yang bernilai lebih. Seperti contohnya, sebuah pekerjaan yang biasanya dikerjakan dengan target standar dapat melebihi target yang sudah ditentukan dengan adanya iptek. Memanfaatkan iptek dapat sangat menguntungkan khususnya dalam bidang produksi. Nah, yang dimaksud iptek itu iptek adalah suatu bidang yang dirancang secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk memahami atau menjelaskan suatu keganjalan tertentu di bidang pengetahuan itu. Dalam pandangan Al-Quran atau ajaran Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia yang unggul dan sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan ini semua sudah tercantum dalam Al-Quran sebagai istilah yang kerap digunakan. Harus adanya ketahuan iptek merupakan gabungan huruf atau
suku kata. Nah, dari hasil pengertian awal-awal ilmu, pengetahuan dan teknologi, biasanya kata iptek digunakan untuk menyebut suatu perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada dampak positif iptek. Dampak positif iptek mungkin dari saya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Putri Andini selaku pemateri 2 akan melanjutkan PPT ini. Oke, di sini ada dampak positif iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Apa sih dampak positifnya? Jadi dampak positifnya itu dia dapat menunjang kegiatan produksi. Seperti apa? Yaitu kan produksi itu kan merupakan sebuah kegiatan nih yang menghasilkan barang atau jasa. Bisa disebut juga menambah nilai guna dari barang atau jasa tersebut. Nah, iptek ini dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan produksi khususnya yang mengandalkan mesin. Lalu, iptek juga memudahkan komunikasi antar manusia. Teknologi yang dihasilkan dari pengembangan iptek juga berdampak pada kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Walau terpisah jarak yang jauh sekalipun, komunikasi masih bisa terjalin. Contohnya penggunaan teknologi untuk memudahkan komunikasi seperti handphone. Nah, terus dampak positifnya juga dia memudahkan proses pembelajaran. Nah, iptek tuh tentunya juga berperan penting nih dalam sektor pendidikan. Salah satu contohnya adalah pada penggunaan internet. Karena dengan adanya internet ini tuh siswa dapat memperbanyak informasi untuk menunjang belajarnya. Selain itu, layanan pendidikan juga bisa dilakukan secara tanpa adanya tatap muka gitu tuh antar murid dan guru. Nah, proses pembelajaran via internet itu dapat dilakukan dengan cara memasukkan materi pembelajaran ke sebuah situs yang dapat diunduh oleh siswa. Oke, di sini kita juga akan menjelaskan tentang dampak negatif iptek. Pertama ada carding. Apa sih itu carding? Carding itu merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet dalam bentuk pembobolan kartu kredit. Jadi itu para pelaku carding itu manfaatin internet nih dengan cara ngedeteksi keberadaan transaksi pengguna kartu kredit. Pelaku kemudian mencatat kode kartu dan digunakan sebagai transaksi gelap. Kedua, dampak negatifnya adalah ketergantungan dan membuat malas. Teknologi itu bisa membuat orang-orang terlalu nyaman sehingga timbul rasa malas. Salah satu contoh hasil iptek yang bisa membuat seseorang menjadi malas adalah ketergantungan bermain game online hingga mengganggu aktivitas lainnya. 3. Mengandung banyak unsur kekerasan. Nah, dampak negatif dari teknologi khususnya internet adalah banyaknya unsur kekerasan yang bisa mengakibatkan kerusakan moral. Sebuah studi eksperimental menunjukkan bahwa terjadi keterkaitan antara game online yang mengandung unsur kekerasan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan kalangan anak muda. Nah, di sini ada pelaksanaan dan pengembangan iptek di Indonesia. Peradaban bangsa dan masyarakat di masa yang akan datang tuh sudah dapat dipandang nih dan dapat dipahami gimana nih caranya menghadapi situasi serba komplit atau bisa disebut zaman modern yang dimana berbagai macam cabang pengetahuan atau ilmu dan tidak bisa kita hindari nih yaitu teknologi. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi juga ikut nih dalam berkembang dan bisa kita sebut antara seperti kayak cloning, kosmologi, kironics, cybernetics dan juga exobiologi, genetik, engineering dan nanoteknologi. Berbagai macam iptek ini telah memunculkan berbagai perkembangan yang sangat cepat dan menyebar luas tanpa dapat kita ragukan lagi akan keberadaannya, dan ini adalah salah satu keuntungan nih bagi manusia. Atau sebaliknya, untuk menerapkan iptek dalam kehidupan diperlukan nilai luhur nih agar dapat dipertanggungjawabkan, dan semakin majunya zaman kita tuh tidak lupa budaya luhur kita sendiri, karena semakin majunya iptek bisa menghapus budaya luhur kita demi sedikit. Nah, di sini ada rumusan 4 nilai luhur pembangunan iptek nasional. Penerapan iptek tuh kan harus dipertanggungjawabkan dari segi moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak politis. Nah, itu disebutnya accountable. Ada juga visionary, yaitu pembangunan iptek memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis di mana kini tuh tidak dapat sektor dolar dan hanya memberi implikasi terbatas. Nah, ada juga inovatif. Nah, inovatif tuh asal kata dari innover kan, yang artinya tuh temuan baru yang berguna dan bermanfaat. Nilai luhur dari pembangunan iptek artinya dapat menerima atau mengenal suatu hal yang baru dan bermanfaat dan memberikan apresiasi yang tinggi gitu terhadap upaya untuk memproduksi inovasi baru yang inovatif
kreatif untuk mendapatkan produktivitasnya. Juga ada excellent, yaitu semua tahapan atau keseluruhan rancangan pembangunan IPTEK mulai dari fase inisiasi, program kerja, pengawasan, dan evaluasi. Implikasi bangsa harus baik dari yang terbaik dan harus lebih baik dari lainnya. Pesatnya perkembangan dan kemajuan IPTEK untuk memperkuat persaingan Indonesia dalam kehidupan global. Oke, jadi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, silahkan. Saya melanjutkan pemateri ketiga, yaitu dampak negatif IPTEK bagi masyarakat. IPTEK sudah merupakan bagian dari religion bagi masyarakat. Bagi masyarakat, pembangunan IPTEK adalah salah satu solusi dari permasalahan yang ada. Namun manusia tidak dapat menipu dirinya sendiri karena IPTEK mendatangkan malapetaka. Kesengsaraan manusia, hilang moral budaya dan luhur, menghalalkan suatu cara agar bisa berperan dalam memajukan IPTEK. IPTEK tidak bisa dijadikan unsur kebenarannya ataupun solusi dari permasalahan. Bahkan, IPTEK bisa merusak moral manusia apapun dilakukan demi terjalannya yang dia inginkan. Konsep pembangunan IPTEK untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Semua yang kita lakukan untuk memajukan IPTEK, niatnya semua ini berbagai ibadah kita kepada Allah, agar tidak ada kegiatan atau pekerjaan yang sia-sia di dunia yang sifatnya hanya sementara. Membangun IPTEK harus memenuhi konsep seperti yang pertama, niat karena Allah. Dan setiap usaha harus diniatkan karena Allah dan harus ikhlas atas segala pekerjaan. Yang kedua yaitu mengintegrasi atau mengamalkan pengetahuan yang disediakan Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa IPTEK adalah kerjaan manusia yang tidak menghasilkan kebenarannya yang mutlak. Karena kebenarannya mutlak hanya memiliki Allah. Maka karenanya semua yang kita lakukan atas izin Allah, berharap atas ridha Allah. Tujuan pertama yang diharapkan manusia di setiap pekerjaan adalah mencapai ridha Allah. Yang keempat yaitu menjaga keseimbangan pada alam. Melaksanakan kegiatan IPTEK jangan sampai merusak alam, terlebih di sekeliling kita karena merusak alam akan berdampak pada kita sendiri. Dan yang kelima, berharap atas ridha Allah. Tujuan pertama yang diharapkan manusia di setiap pekerjaan adalah mencapai ridha Allah. Mungkin dari saya, selanjutnya akan disampaikan kepada Ainun. Oke, saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga. Jadi di sini ada IPTEK menurut Islam. Nah, peranan Islam dalam IPTEK tuh sangat penting banget karena syariah Islam tuh harus dijadiin patokan nih sebagai pengembangan IPTEK. Nah, peranan Islam dalam IPTEK tuh sangatlah penting karena syariah Islam harus dijadikan patokan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ketentuan hukum syara juga harus sejalur nih dengan IPTEK karena hukum syara tuh penentu yang halal, haram, mubah, makruh dan juga sunnah. Hukum ini kita jadikan sebagai tolak ukur dalam pengembangan IPTEK bahkan segala sesuatu yang manusia lakukan. Nah, di sini juga ada teknologi informasi itu kan sudah membawa dampak yang luar biasa nih dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Indonesia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bangsa, apalagi dengan pengaruh globalisasi sekarang yang membuat bahasa Indonesia itu populer dan semakin terbentuk di kalangan masyarakat. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak remaja,
Kan perkembangan visualisasi menuntut mereka agar diakui masyarakat dengan cara mengikuti tren yang ada pada saat ini, atau bisa disebut dengan tren kebarat-baratan. Oleh karena itu, kita dapat meminimalisir dampak negatif yang ada dengan cara mulai dari sendiri, yaitu dengan meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia oleh kita sendiri. Nah, masyarakat Indonesia tuh sebaiknya juga mempelajari dan juga mencermati dampak globalisasi terhadap teknologi di masa sekarang ini, karena semakin berkembangnya zaman tuh kan akan makin banyak pula teknologi yang akan terbentuk di dunia. Contohnya, munculnya penemuan-penemuan baru seperti robot yang bisa menyapu, bahkan bisa melakukan hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa dilakukan oleh robot tersebut tuh lebih cepat daripada manusia sendiri. Maka dari itu, kita manusia harus bisa memanfaatkan diri kita sendiri agar tetap bisa produktif di era teknologi yang semakin canggih. Begitu selesai tentang presentasinya, akan ditutup oleh moderator. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.